Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu sebentar akan kami baca dan akan kami renungkan. Berikan kepada kami ya Tuhan hati yang terbuka untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Supaya hari demi hari hidup kami sebagai jemaat-Mu menjadi hidup yang diselaraskan dengan hati Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan, mampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu ini dengan jelas kepada jemaat-Mu. Sehingga kami semua sama-sama dibangun di atas dasar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang ditetapkan untuk saya uraikan, yaitu dari Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudara, pada zaman dahulu kala ada seorang nenek yang tinggal di satu desa. Nenek ini telinganya agak tuli begitu ya. Maka itu karena zaman dulu tuh belum ada alat pengeras suara yang biasa dipasang di kuping untuk membantu orang yang pendengarannya menurun. Otomatis kalau orang itu agak tuli biasanya suaranya itu keras, betul ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, tetapi sang nenek ini saudara sangat terkenal karena ketaatannya serta imannya yang kuat. Nah, ia memiliki dua orang tetangga. Yang satu adalah tetangganya orang yang cinta Tuhan, tapi tetangga yang di sebelahnya lagi yang satu itu adalah orang yang ateis. Nah, si nenek ini seringkali berdoa kepada Tuhan untuk kebutuhannya. Maklum dia tinggal seorang diri, dia tidak menikah sampai tua, dan dia sering menyampaikan segala keperluannya kepada Tuhan di dalam doa. Karena suaranya keras, doa itu sering dapat terdengar oleh kedua tetangganya. Nah, saudara-saudara sekalian, tetangganya yang cinta Tuhan, terkadang ketika mendengar si nenek ini sedang berdoa tentang kebutuhannya, nah dia kalau ada berkat itu ya, dia kemudian belikan sekeranjang makanan dan kemudian membawanya itu kepada si nenek. Nah, ketika menerima makanan itu di depan pintu, si nenek yang suaranya keras juga berkata, "Wah, Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Engkau telah mengirimkan makanan ini melalui orang yang mengasihimu. Terima kasih Tuhan." Ya, suaranya keras. Nah, tetangganya yang ateis itu dengar, saudara sekalian. Si nenek itu berkata demikian. Nah, satu kali si ateis ini ingin mengejek iman si nenek. Maka itu untuk melakukan rencananya ia mengundang beberapa temannya yang lain yang ateis juga. Dan kemudian ketika hari itu dia mendengar si nenek berdoa memohon untuk kebutuhannya, maka dia bersama teman-temannya itu membeli juga sekeranjang makanan. Dan kemudian membawanya kepada si nenek, mengetuk pintunya. Ketika si nenek itu membuka, dia menyerahkannya. Nah, ketika si nenek itu terima keranjang makanan dari si ateis ini, maka si ateis itu berkata demikian, "Nek, Tuhan itu tidak ada. Sayalah yang membelikan semua makanan ini dengan uang saya, bukan Tuhan." Ia berharap bahwa si nenek itu akan terdiam dan minimal akan kebingungan dengan imannya itu. Tetapi saudara sekalian, di luar dugaan si nenek itu ternyata tetap mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan dengan suara keras juga. Si nenek itu berkata, "Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Engkau bukan saja telah mengirimkan makanan ini, tetapi juga telah membuat setan yang membayarnya." Nah, saudara sekalian, ini luar biasa si nenek ya. Nah, kenapa
Kenapa si nenek itu sampai bisa menjawab begitu? Ternyata kebetulan hari itu si nenek itu baru membaca Alkitabnya, renungan hariannya. Yang menceritakan bagaimana Tuhan berjanji kepada Israel yang akan berhadapan melakukan satu peperangan yang besar. Dan Tuhan berkata, akunya akan berperang bagi kamu dan engkau akan diam saja. Betul ya, pernah ada kisah gitu kan. Dan kemudian betul Tuhan membuat musuh-musuh Israel itu saling berperang sendiri. Dan sampai kemudian akhirnya Israel itu tinggal keluar dan mengambil jarahan dari peperangan itu. Dan di situ dalam renungan itu ditulis ya, dalam tanda petik dia katakan gini, anak-anak Tuhan menikmati sukacita kemenangan karena Tuhan membuat anak-anak setan yang membayar harga peperangan tersebut. Nah itu renungannya dia. Jadi makanya ketika dia terima itu, dia sudah dapat hikmat dari Tuhan. Dia bersyukur buat makanan yang diberi dan Tuhan luar biasa membuat setan yang harus membayarnya. Begitu ya. Nah saudara sekalian, poin dari saya ingin katakan lewat ilustrasi ini adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu sanggup memelihara orang-orang yang dikenannya. Baik melalui tindakan kasih seseorang yang baik ataupun di dalam tindakan dan rencana-rencana licik seorang yang jahat. Itu Tuhan kita. Nah hal ini jugalah yang terjadi di dalam sebuah babak yang berkaitan dengan Natal yang kita baca. Yaitu kisah tentang penyingkiran Yusuf ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus. Saudara, perikop yang kita baca ini adalah sebuah babak dan awal kehidupan dari inkarnasi Kristus menjadi manusia. Dan kalau saudara membaca kitab Matius dengan jelas memaparkan bahwa seluruh peristiwa kelahiran Kristus itu merupakan penggenapan rencana Tuhan seperti yang telah difirmankan melalui para nabi. Makanya dari awal ya, ketika Maria didatangi malaikat, Yusuf didatangi malaikat, selalu di dalam kitab Matius itu ditulis supaya genaplah firman Tuhan yang telah disampaikan nabi. Karena memang kitab Matius adalah satu kitab yang ditujukan kepada orang Yahudi yang telah mengenal perjanjian lama. Nah saudara-saudara sekalian, maka tidak heran kitab ini banyak mengutip nats-nats perjanjian lama dengan pembukaan supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Dalam perikop yang kita baca dengan jelas juga dinyatakan bahwa penyingkiran Yusuf ke Mesir juga merupakan kehendak Tuhan bagi peristiwa itu. Yaitu apa? Dengan jelas ditutup dengan perkataan hal ini supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah saudara sekalian, kalau saudara melihat bagian referensinya dari Mesir kupanggil anakku, itu diambil dari Hosea pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tetapi saudara ada sedikit permasalahan kalau saudara mungkin akan memperhatikannya. Karena di dalam Hosea 11 ayat 1 sampai 2 bunyinya begini. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Namun lanjutannya saudara begini. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Nah, kalau begitu ini penggenapan janji yang bagaimana gitu ya? Kan sesuatu yang berbeda. Masa Tuhan Yesus dipanggil dari Mesir supaya untuk membakar korban-korban? Bukan, saudara sekalian ya. Jadi penggenapan dari ayat Alkitab ini adalah sebenarnya ingin menjelaskan sejarah keselamatan. Anak-anak Israel itu yang dahulu adalah budak dibebaskan dari perbudakan Mesir untuk menjadi umat perjanjian dan diberikan hukum-hukum Tuhan. Namun ternyata mereka gagal untuk hidup sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Akhirnya karena mereka gagal sebagai manusia sekalipun tahu hukum Tuhan, Allah kemudian mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dibawanya untuk mengungsi ke Mesir dan kemudian satu waktu akan dibawanya kembali ke tanah Israel melalui seorang yang bernama Yusuf yang dipakai Tuhan untuk menjadi pelindung bagi anak itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah anak Allah yang dipanggil dari Mesir untuk kembali ke tanah Israel adalah dia akan menjadi kepala dari umat Tuhan yang menebus segala kegagalan umat Israel yang dahulu dan menyelesaikan secara sempurna kehendak dan tuntutan Allah Bapa bagi umat pilihannya. Inilah Israel yang kedua, kepala dari Israel yang kedua yang nanti akan menjadi kepala umat pilihan. Yang bukan hanya terbatas pada suku Israel, melainkan menjadi
global bagi seluruh umat manusia. Nah, inilah jalan keselamatan yang sempurna di hadapan Allah Bapa yang menjadikan kita itu umat pilihan di dalam karya Kristus yang kita terima. Allah membenarkan kita orang-orang yang berdosa dan tidak sempurna bukan karena keberadaan kita, tapi karena kesempurnaan karya Kristus yang kita terima dalam iman. Itu maksudnya saudara sekalian. Nah, di dalam Allah menggenapkan rencana-rencana besar ini, kita melihat bahwa Allah juga melibatkan orang-orang tertentu untuk terlibat di dalamnya. Dalam keadaannya sebagai seorang anak, ketika Kristus inkarnasi menjadi manusia, tentu dia membutuhkan perlindungan. Dan Allah mengutus seorang yang bernama Yusuf untuk menjadi pelindung bagi sang bayi itu yang baru berinkarnasi. Nah, saudara sekalian, ketika saya melihat kriteria dari Yusuf, saya itu jadi bingung, ya, bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa harus Yusuf? Saudara, Yusuf bukanlah seorang yang memiliki keistimewaan seperti Simpson misalnya, ya, yang memiliki kekuatan dan keperkasaan yang supra alami. Lah kalau dititipkan kepada pengawal yang seperti itu, kan mestinya bayi itu lebih aman, ya. Bayangkan saudara sekalian, Simpson itu ketika dikurung saja di dalam sebuah kota, dia dobrak pintu kota itu yang begitu besar. Dan bahkan tiang pintunya itu dipanggulnya. Wah, ini kan kalau kita lihat di Avenger kan seperti Hulk begitu kan. Nah, kalau dipercayakan sama orang seperti ini kan bayi Yesus lebih aman gitu loh. Kenapa harus Yusuf yang kelihatannya kriterianya biasa-biasa saja gitu loh. Bahkan boleh dikatakan orang miskin begitu lagi. Nah, kenapa Tuhan juga andai katalah Yusuf itu orang miskin begitu. Mungkin kalau Yusuf itu punya sebuah keahlian untuk menjaga Yesus, ya mungkin munculkanlah orang seperti yang bernama Samgar begitu ya. Yang tercatat di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 31. Walaupun orang biasa tetapi dia mampu mengalahkan 600 musuh dengan jurus tongkat penghalau lembu. Nah, saudara sekalian ya kan, itu kan hebat begitu kan. Kira-kira jangan-jangan dia ini suhunya dari Angcitkong begitu loh kira-kira. Ya kan? Kalau punya tongkat pengemis, ini tongkat penghalau lembu. Alkitab catat dengan tongkat itu dia kalahkan 600 orang. Kalau dipercayakan sama orang seperti ini, kan Yesus lebih aman. Dia juga Yusuf itu bukan seorang raja atau bangsawan seperti Daud atau Salomo. Kalau dipercayakan dengan orang yang punya kekuatan tentara, kan lebih aman buat Yesus. Kenapa Yusuf? Saudara, kriteria Yusuf yang saya lihat saudara sekalian, Yusuf itu cuma punya satu kelebihan. Yusuf itu adalah manusia biasa yang memiliki ketaatan yang luar biasa. Itu aja kriterianya. Keuangan gak punya kemampuan begitu ya kan. Kesaktian juga gak punya kemampuan begitu. Dia cuma punya satu saudara sekalian, ketaatan yang luar biasa. Dan ketika dia mempersembahkan ketaatan yang luar biasa itu, Tuhan berfirman, dia bertindak. Tuhan berfirman, dia bertindak. Saudara, jalannya tidak mudah. Sekalipun dia memberikan ketaatan yang luar biasa ketika Tuhan menyuruh dia. Kenapa? Jalan bagi Yusuf itu tidak mudah, saudara sekalian. Dia harus melindungi Yesus sang Mesias yang masih bayi itu dan Maria dari amarah seseorang yang sangat kejam. Siapa? Herodes. Saudara, Herodes ini seorang raja yang memiliki kekuatan tentara dan kekejamannya gak main-main. Ketika dia tahu dia dibohongi oleh orang Majus yang diminta untuk kembali melapor di mana sang anak itu ada, orang Majus itu diperintahkan oleh malaikat supaya tidak kembali kepada Herodes tapi mengambil jalan lain. Oh, saudara sekalian, saking kejamnya dia gak peduli. Dia takut bahwa sang anak itu benar menjadi raja. Dia berikan sebuah perintah, basmi semua anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Maka anak-anak di bawah umur 2 tahun itu habis disikat oleh Herodes, dibunuh. Saudara, itu kejamnya Herodes. Dia punya kekuasaan, dia punya tentara, dan dia bisa memberikan perintah, nyawa orang itu langsung bisa dicabut. Yusuf orang biasa harus berhadapan dengan itu untuk melindungi sang anak yang berinkarnasi. Bahkan saudara sekalian, ketika Alkitab berkata Yusuf bawa anak ini pergi ke Mesir, saudara, kita harus berpikir loh, itu bukan zaman sekarang.
Yusuf itu seorang tukang kayu yang saya kira secara keuangannya pun dia sangat pas-pasan. Harus membawa anak ini menyingkir ke Mesir, saudara, negeri yang cukup jauh dari tempat mereka. Itu pasti membutuhkan biaya yang besar. Betul gak? Dia pasti memerlukan harta benda untuk perpindahannya ke Mesir. Yang perjalanannya tentu tidak semudah seperti kita yang hidup di zaman ini. Tetapi saudara sekalian, inilah keputusan Tuhan bagi Yusuf. Dan Yusuf taat melakukannya. Kemudian terbukti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menggenapkan rencananya yang agung di dalam segala keadaan. Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu mengendapkan rencananya yang luar biasa melalui orang-orang biasa dan dengan cara yang biasa. Ini luar biasanya Tuhan kita, saudara sekalian. Saudara, mari kita bahas satu-satu. Hal pertama yang harus dihadapi oleh Yusuf adalah Yusuf yang pertama dia harus menghindari bayi Yesus, Maria dan dirinya itu dari murka Raja Herodes yang kejam. Soalnya Herodes memiliki kekuasaan yang luar biasa di daerah itu. Dan Herodes memiliki rencana jahat. Di dalam kekuasaannya dia bisa menggenapkan dan menyelesaikan segala hasrat keinginannya yang jahat itu yang bisa membahayakan Yusuf, Maria dan bayi Yesus. Tapi saudara lihat, sebelum keinginan Herodes itu dilakukan, Allah bertindak lebih dahulu. Allah bertindak lebih dahulu dengan memerintahkan Yusuf menyingkir ke Mesir lewat hadirnya seorang malaikat di dalam mimpi. Ini yang dilakukan oleh Tuhan bagi Yusuf. Jadi ketika setelah orang-orang Majus itu pergi, berdasarkan Alkitab yang kita baca, sesudah orang-orang Majus itu pergi, malaikat Tuhan itu nampak dalam mimpi Yusuf dan berkata, Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Allah bertindak lebih dahulu sebelum Herodes itu bertindak. Dan Allah luar biasa. Allah memberikan pesan yang jelas kepada Yusuf, pergi ke Mesir. Kenapa Mesir yang dipilih oleh Tuhan untuk pengungsian? Karena di Mesir kekuasaan Herodes tidak berarti. Herodes tidak punya kuasa di sana. Di Mesir juga banyak orang-orang Yahudi yang merantau, sehingga bagi Herodes pun sangat sulit untuk mencari orang-orang yang seperti Yusuf kalau dia menyingkir ke sana. Jadi Tuhan yang memilihkan tempat, Tuhan bertindak lebih dahulu di dalam hal ini. Maka hal ini membuktikan saudara sekalian bahwa Tuhan yang menyertai Yusuf, rencananya itu selalu berada di depan segala rencana manusia. Yusuf boleh orang biasa, dia hanya mempersembahkan ketaatannya. Tapi ketika dia taat, dia berjalan dalam rencana Tuhan, jangan pernah lupa. Tuhan ini adalah rencananya itu selalu di depan segala rencana manusia. Maka sekalipun dia orang biasa, Tuhan memampukan dia untuk bisa terlibat dan menyelesaikan bagiannya di dalam karya Tuhan. Ini dahsyatnya Tuhan terhadap orang biasa seperti Yusuf yang dipakainya. Yang kedua, saudara sekalian, hal yang kedua yang harus dihadapi Yusuf adalah Yusuf harus berhadapan dengan biaya pelarian itu ke Mesir, yang tentulah tidak murah bagi Yusuf. Saudara, Yusuf bukanlah seorang bangsawan dengan kekayaan yang berlimpah. Dia hanya tukang kayu yang kemungkinan besar hidupnya itu pas-pasan. Namun saudara sekalian, untuk menyingkir ke Mesir yang membutuhkan biaya yang besar, Tuhan tahu atas kebutuhan itu dan Tuhan harus menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh Yusuf. Maka bukan satu kebetulan saudara sekalian, Tuhan menggerakkan sekumpulan orang Majus dikatakan. Sebelum pelarian itu Tuhan menggerakkan sekumpulan orang Majus melalui penyelidikan mereka tentang sebuah bintang yang dipahami mereka sebagai tanda lahirnya seorang raja besar. Saudara, mereka ini saudara sekalian bukan hanya ahli-ahli perbintangan para Majus ini. Mereka itu diperkirakan kelihatannya adalah para bangsawan dari timur karena mereka tidak kesulitan buktinya untuk mendatangi kerajaan Herodes dan bertanya tentang nubuat akan lahirnya sang raja besar.
Karena mereka adalah orang-orang yang berasal dari kalangan bangsawan. Bahkan diperkirakan adalah mereka adalah raja-raja dari daerah timur yang mengerti ilmu perbintangan, dan kemudian ketika mereka melihat di kerajaan mereka ada satu bintang yang sangat menarik, mereka memperhatikan dan mereka berkesimpulan itu tandanya lahir seorang raja besar. Kita harus mencari dia. Tuhan kerahkan orang Majus. Maka itu saudara sekalian, ketika orang Majus itu ada, mendapatkan anak itu dan ibunya itu ada di dalam sebuah rumah. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan mereka membawa persembahan mereka. Apa persembahannya? Emas, kemenyan, dan mur. Itu barang-barang yang sangat mahal pada saat itu. Persembahan-persembahan yang sangat berharga, yang secara nilai uang itu pasti harganya sangat tinggi. Saudara, dahsyat bukan ya? Alkitab mengatakan sesudah para Majus itu pergi, Yusuf dapat persembahan itu. Inilah yang menjadi biaya bagi Yusuf untuk membawa bayi Yesus itu selamat dari kejaran Herodes. Saudara sekalian, kita bisa melihat hal yang kedua. Pemeliharaan Tuhan selalu cukup bagi mereka yang taat dan setia. Yusuf memang orang biasa. Tapi bagi Yusuf sebagai orang biasa yang dipilih Tuhan untuk terlibat dalam karya besar Tuhan, bagiannya adalah taat melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah Yusuf, dia orang biasa. Tapi ketika Tuhan meminta Yusuf, Yusuf jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Sebab dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dan engkau harus menamai bayi itu Yesus. Dan Yesus ini akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, Yusuf itu langsung taat. Padahal sebelumnya dia ingin menceraikan Maria bukan secara diam-diam karena hatinya baik, tidak ingin menyakiti Maria. Itu Yusuf. Ketika Yusuf diminta oleh Tuhan untuk membawa anak itu menyingkir ke Mesir, saudara lihat, Alkitab mengatakan malam itu juga. Ya, malam itu juga Yusuf membawa anak itu dan ibunya menyingkir ke Mesir. Dan bahkan kalau saudara membaca selanjutnya, ketika Allah berfirman Yusuf sudah ada di Mesir, bahwa Herodes sudah mati, Yusuf juga segera membawa anak itu kembali ke tanah Israel. Saudara, Yusuf adalah bukan hanya seorang yang taat kepada bimbingan Tuhan, tetapi dia juga adalah orang yang segera melakukan semua perintah Tuhan tanpa keraguan sedikit pun. Saudara, itu Yusuf. Maka itu saudara sekalian, kita bisa simpulkan penggenapan rencana Allah bagi keselamatan manusia di dalam Yesus Kristus sepenuhnya itu adalah karya Allah. Kehendak Allah. Kuasa Allah yang menyatakannya. Namun Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk ikut berperan di dalamnya. Terlebih indah adalah bahwa Allah selalu memberikan bimbingannya kepada para manusia ini yang mau terlibat di dalam ketaatannya, supaya mereka berhasil di dalam bekerja bersama dengan Allah. Dan untuk semua keberhasilan itu, Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Yang Allah tuntut cuma satu, taat tanpa syarat dari manusia yang dipilih untuk bekerja sama dengan Dia. Saudara, dalam kisah ini kita melihat karena ketaatannya Yusuf diperkenankan berperan dalam penggenapan rencana besar Allah bagi manusia 2000 tahun yang lampau. Yaitu tentang hadirnya Mesias, juru selamat dunia bagi segala bangsa. Saudara, ini luar biasa sekali. Dan kita bisa melihat ketika Yusuf mempersembahkan ketaatannya, pemeliharaan Tuhan yang ajaib selalu menyertai mereka yang taat dan setia berjalan di dalam rancangan kehendak Tuhan. Saudara, zaman ini rencana Tuhan pun masih berlaku. Kita masih menanti kedatangan Yesus bukan lagi sebagai bayi, betul? Tapi kedatangan Yesus yang kedua sebagai raja di atas segala raja. Artinya rancangan rencana besar Allah bagi dunia ini masih berjalan. Dan Tuhan masih ingin melibatkan orang-orang itu terlibat di dalamnya. Entah lewat pelayanan-pelayanan pembangunan gereja, pelaksanaan misi,
Entah itu juga membesarkan gereja supaya bertumbuh sebagai keluarga rohani yang sehat. Saudara, pekerjaan Tuhan itu masih berjalan. Permasalahannya kita sudah terlibat atau tidak. Dan saya percaya kalau kita taat, Tuhan itu akan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Karena rencananya selalu berjalan di depan rencana manusia. Dan yang kedua, dia juga selalu adalah Tuhan yang bisa mencukupkan segala keperluan bagi mereka yang taat dan setia. Saudara, saya teringat 1 bulan yang lalu. Ya, sebulan yang lalu lah, kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu, saudara sekalian. Ada seorang pendeta itu, istri pendeta sebenarnya ya, sharing dengan saya tentang gerejanya. Saudara, waktu itu saya mendengar sharingnya, dia cerita sambil menangis gitu ya. Gerejanya itu ada di sekitar Solo, saudara sekalian. Gerejanya kecil, sangat kecil. Hanya cuma 100 meter persegi. Itu pun ngontrak, saudara sekalian. Nah, celakanya saudara sekalian, gereja ini berdiri di sebuah daerah yang secara pemetaan itu adalah daerah yang tidak diizinkan lah begitu ya oleh masyarakat mayoritas untuk berdiri gereja gitu loh. Tidak diharapkan ada gereja berdiri di situ. Sehingga harus diakui sang istri pendeta itu mengatakan mereka mengalami yang namanya persekusi begitu ya, diancam begitu. Apalagi ketika dilihat gereja mereka juga adalah ngontrak begitu. Ya bersyukur mereka ada sebuah kertas untuk bisa melakukan kegiatan itu. Jadi mereka alami kesulitan itu. Sehingga akhirnya karena kondisi seperti itu mereka mendapatkan tanah di sebelah gereja. Wah, senang luar biasa. 100 meter tanahnya. Saudara sekalian ya, mereka ingin bangun untuk jadi gereja supaya jadi milik mereka dengan IMB gereja. Dan ketika mendapatkan tanah itu mereka beli tanah itu. Harganya itu 300 jutaan. Mereka harus ngutang kira-kira 150 juta bayar 5 tahun katanya ya. Nah, mereka sudah cicil 1 tahunan lebih katanya. Ya kira-kira masih tersisa sekitar 120 jutaan lah ya, yang mesti mereka bayar begitu. 100 jutaan yang mereka bayar. Nah, kemudian mereka juga harus bangun. Karena apa? Luar biasa. Ketika mereka sedang mengajukan IMB, masih proses jual beli, IMB-nya bisa keluar. Aneh. Ini memang pemerintah ini baik ya, melancarkan untuk kebutuhan peribadatan umatnya begitu ya. Berdirilah gereja itu dengan sebuah IMB yang ada. Nah, sekarang kan harus bangun. Wow, mereka harus bangun juga. Pembangunan itu hampir menelan biaya 300 juta untuk 100 meter. Nah, saudara sekalian, jujur mereka mengatakan hari itu mereka sudah tidak tahu apa yang harus dibuat. Untuk beli tanah masih hutang 100 juta lebih. Untuk bangun mereka sudah habis-habisan. Pendetanya jual motor dan lain sebagainya, saudara sekalian. Itu 300 juta itu katanya baru bisa terbangun fondasi sama temboknya itu sudah habis sekitar hampir 100 juta. Jadi masih kurang 200 juta dan mereka sudah tidak punya kas. Tidak punya uang. Mereka itu bukan kayak kita loh, saudara sekalian. Mereka itu adalah orang-orang sederhana yang pekerjaannya hanya sebagai satpam gitu ya. Dan kemudian pemuda-pemuda mereka itu katanya cari dana. Cari dananya jualan apa? Jualan masker. Untungnya berapa? 1 kotak untungnya 2.000. Sampai kapan itu ketutup pembangunan gereja? Tapi mereka berusaha. Itu yang mereka lakukan. Mereka berdoa. Saudara, waktu dengar sharing ini saudara sekalian, saya memang di dalam uang pelayanan yang terkadang saya terima, saya memang ada sisihkan untuk hal-hal seperti itu. Tuhan gerakan saya, saudara sekalian. Ada gerakan yang kuat hati Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, saya punya uang yang memang saya ingin persembahkan untuk itu. Tapi uangnya cuma 10 juta. Mana cukup untuk seperti itu. Tapi ya sudahlah Tuhan, saya ingin membantu. Nah, saudara sekalian, karena satu keinginan untuk membantu, melihat sharing, mereka juga orang-orang yang setia berdoa puasa untuk pembangunan itu karena kondisi sangat menekan. Maka kemudian dengan apa yang ada saya berpikir, waduh Tuhan, kalau saya gerakan jemaat di Kalam Kudus Solo, saya takut terjadi konflik interest karena pembangunannya juga di sekitar Solo. Maka akhirnya dengan apa yang saya persembahkan, saya kemudian sudahlah, saya sharing lah ke beberapa teman. Orang-orang yang bukan dari Kalam Kudus Solo begitu ya, dari luar sana saya sharing, ada yang dari GBI begitu ya kan. Nah, saya sharing aja, saya kirimin data pembangunan, kondisi gerejanya, mau nggak bergabung? Saudara, saya nggak berharap lebih. Saya pikir gini, kalau ada yang bantu 2 juta, 3 juta, 5 juta, kan sudah cukup lah ya. Target saya nggak banyak-banyak, saudara. Bisa memberikan 50 juta begitu ya kan, kalau udah cukup lah begitu loh.
Saudara, tapi luar biasa. Kalau Tuhan ingin menggenapkan rencananya di tengah-tengah orang biasa itu, saya sendiri kaget. Ketika sharing saudara sekalian, persembahan itu mengalir tidak seperti yang saya duga. Nilainya luar biasa saudara sekalian. Terkumpul dalam waktu sekejap 305 juta. Sampai saya sendiri bingung, dan kepada orang yang mempersembahkan sampai saya bertanya, ini mau di-split gak? Supaya bisa diberikan kepada gereja lain. Begitu loh. Tapi orang-orang yang mempersembahkan mengatakan, ya sudahlah, diberikan saja katanya. Ya memang Tuhan gerakan untuk gereja itu. Dan yang luar biasa saudara sekalian, satu orang itu yang memberikan persembahan, dia berkata begini kepada saya. Pak Fri, ini luar biasa loh. Saya itu baru dapat berkat Pak Fri. Dan pagi itu saya baru berdoa. Tuhan, ini sejumlah uang yang saya ingin persembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan memberkati usaha saya. Kemana saya harus membawa persembahan ini? Saya pagi berdoa demikian, siang Pak Fri kirim SMS, kirim WA ke saya. Dia berikan persembahan itu sehingga bisa terkumpul banyak dari beberapa teman yang tergerak. Wah saudara sekalian, luar biasa. Dan ketika kita serahkan pemberian dari rekan-rekan, mereka itu menangis. Dan mereka berkata, memang Tuhan itu luar biasa. Kami baru mengalami yang namanya harta segala bangsa Tuhan kirimkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Sekarang, wah saudara, panitianya itu menangis luar biasa. Mereka menangis karena rasa haru yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Saudara, itu luar biasa. Nah begitu juga dengan kehidupan kita. Kita masih hidup di antara kedatangan Yesus dan juga kedatangannya yang kedua. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk berperan dalam penggenapan rencananya tersebut. Efesus 2 ayat 10 mengatakan kita ini buatan Allah. Dan di dalam karya Kristus kita diciptakan 2 kali menjadi anak-anak Allah. Tujuannya apa? Alkitab dengan jelas mengatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan dikatakan Allah senang kalau kita hidup di dalamnya. Tuhan masih ingin melibatkan kita. Nah masalahnya saudara sekarang, kita yang masih hidup dalam penantian sampai kedatangan Tuhan yang kedua ini. Maukah kita mempersembahkan ketaatan hidup kita tanpa keraguan sedikit pun untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan bukakan di depan mata kita? Maukah? Saudara, saya mau katakan, tidak harus menjadi orang luar biasa yang hebat untuk dilibatkan Tuhan dalam rencana agungnya. Cukuplah menjadi orang biasa yang taat. Cukup itu. Sisanya, kalau kita sudah mempersembahkan ketaatan dan kesetiaan kita, sisanya itu biarlah Tuhan yang menjadi pembela yang berjalan di depan kita. Saudara, bagian kita adalah itu. Makanya marilah saudara, selama masa itu ada, mari kita bertanggung jawab untuk semua hal baik yang Tuhan masih percayakan pada kita. Sesederhana apapun itu. Marilah kita menggunakannya dengan penuh ketaatan untuk memuliakan Kristus. Saudara, dunia ini bukanlah dunia yang ideal. Betul, ketika kita mempersembahkan ketaatan itu terkadang kita mengalami ketidakadilan. Namun janganlah gentar saudara sekalian, sekalipun engkau harus berhadapan dengan rencana-rencana jahat yang menindas kita ketika kita mempersembahkan ketaatan kita bagi kemuliaan Tuhan. Percayalah, kalau kita sudah mempersembahkan ketaatan kita, Tuhan yang akan berjalan di depan kita menjadi pembela dan penyedia untuk segala sesuatu yang kita perlukan. Dan kalau Tuhan yang menjadi pembela kita, rencana jahat orang boleh terjadi. Apapun boleh terjadi, namun percayalah Tuhan akan bisa tetap membawa kita menyelesaikan rencananya hingga kita tiba di gunung kudusnya. Kalau Tuhan yang bela, apapun yang kita hadapi, kita pasti bisa mengatasinya bersama Tuhan. Masalahnya, maukah engkau menjadi orang-orang biasa yang taat untuk dipakai Tuhan?
Tidak harus jadi orang luar biasa yang hebat. Saudara, mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan. Mari kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah satu pujian mengiring kita untuk kita mengambil refleksi, mengambil komitmen untuk mempersembahkan ketaatan kita bagi Tuhan. Segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun segala hal janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Biarlah kita boleh mempersembahkan ketaatan kita bagi Tuhan. Tuhan mencari orang-orang biasa yang taat, bukan orang luar biasa yang hebat, yang bisa menyelesaikan segala janji-janjinya dan rencananya lewat orang biasa yang taat. Ada pelangi di setiap badai, Dan ada tawa di setiap air mata. ada berkat di setiap cobaan, Dan jawaban di setiap doa. Mari kita naikkan pujian ini lagi sekali lagi bersama. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. percayalah, Tuhan yang bela. Oh, percayalah, Tuhan yang bela. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sekali lagi bahwa di dalam menggenapkan segala rencana-Mu, Engkau adalah Allah yang pasti mampu menggenapkan apa yang Kau inginkan. Kami bersyukur kalau di dalam penggenapan rencana-Mu yang besar, orang-orang biasa seperti kami Engkau libatkan. Ya Tuhan, Engkau lebih banyak tertarik kepada orang-orang biasa yang taat, bukan orang-orang luar biasa yang hebat dalam menggenapkan rencana-Mu. Supaya melalui orang-orang biasa ini, Engkau yang luar biasa itu boleh sungguh-sungguh dimuliakan.
Tuhan, oleh karena itu berikanlah kepada kami ketaatan. Hari ini ya Tuhan, dan juga ke depannya, di tahun depan yang akan kami sambut. Apapun yang Tuhan Engkau inginkan sesuai dengan kapasitas kami. Ini kami Tuhan, orang-orang biasa. Pakailah kami di dalam ketaatan kami untuk menggenapkan segala rencana-Mu yang Engkau kerjakan di berbagai aspek kehidupan ini. Terpuji nama-Mu, sebentar lagi bahkan kami juga akan mengambil perjamuan kudus yang tersedia bagi kami. Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Supaya lewat perjamuan kudus-Mu ini sekali lagi hati kami pun diikatkan kepada Engkau yang ada di sorga. Supaya ya Tuhan, kami bisa selalu mengingat akan pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan lewat mengingat hal itu, kami semakin memiliki respon syukur yang meluap untuk kami dipakai menjadi orang-orang biasa yang taat dalam terlibat menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara sekalian.